sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ternyata tidak terlihat mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Istana Merdeka pada 17 Agustus tahun 2026. Pertanyaannya, ada apa? Apakah mereka memang absen dari agenda kenegaraan atau justru sedang menjalankan tugas yang jauh lebih mendesak? Jawabannya cukup mengejutkan. Saat Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara mengikuti upacara di Istana Merdeka, beberapa pejabat pemerintah justru berada ratusan kilometer dari Jakarta. Mereka dikirim ke Nusa Tenggara Timur atau NTT, wilayah yang baru saja diguncang gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus tahun 2026, bahkan pada 17 Agustus. Sebagian dari mereka tetap mengikuti upacara HUT RI, tetapi bukan di istana. Mereka berada di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Lalu siapa saja pejabat yang ditugaskan ke NTT dan apa tugas mereka? Menko PMK Pratikno menjadi salah satu pejabat yang ditugaskan langsung mengawal penanganan dampak gempa. Pratikno berada di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Pada 17 Agustus, ia bahkan memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI di lapangan Motangrua, Ruteng. Jadi, meskipun tidak berada di Istana Merdeka, Pratikno tetap menjalankan agenda kenegaraan. Namun tugasnya bukan sekadar menjadi inspektur upacara, ia mengordinasikan proses penanganan dan pemulihan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pratikno bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga turun melihat kondisi sejumlah wilayah terdampak termasuk menuju Riau. Pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapatkan bantuan, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses sulit. Yang menarik, perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada bantuan darurat. Pratikno juga mulai menekankan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, pemerintah tidak hanya memikirkan bagaimana korban mendapatkan makanan, air, dan bantuan hari ini, tetapi juga bagaimana kehidupan masyarakat bisa kembali normal setelah masa tanggap darurat berakhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga tidak berada di istana. Ia ditugaskan ke Manggarai Timur dan memimpin upacara HUT RI di lapangan Natas Lehong. Tugas Tito lebih banyak berkaitan dengan memastikan pemerintahan daerah tetap bergerak di tengah situasi bencana. Salah satu fokusnya adalah pendataan rumah warga yang rusak. Data ini sangat penting, karena pemerintah harus mengetahui rumah mana yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Dari data tersebut, bantuan bisa disalurkan dengan lebih tepat. Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Jadi ketika tim penyelamat dan relawan bekerja di lapangan, pemerintah daerah juga harus memastikan data korban dan kerusakan tidak berantakan. Sebab bantuan yang cepat tetap membutuhkan data yang akurat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memiliki tugas yang berbeda. Dodi berada di Ende dan menjadi inspektur upacara HUT RI di wilayah tersebut. Setelah itu, ia bergerak menuju Nagekeo untuk melihat langsung dampak gempa terhadap infrastruktur. Kerusakan bukan hanya terjadi pada rumah warga. Jalan, jembatan, saluran air, sistem irigasi hingga fasilitas publik juga harus diperiksa. Bahkan longsoran akibat gempa ikut mengganggu aliran sungai dan sistem air di sejumlah wilayah. Kementerian PU kemudian mengerahkan alat berat untuk membantu penanganan. Tujuannya jelas, akses masyarakat harus kembali terbuka. Distribusi bantuan tidak boleh terhambat, dan infrastruktur penting yang rusak harus segera ditangani. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus berada di Maumere, Kabupaten Sika. Kehadirannya berkaitan dengan sektor kesehatan yang menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana. Gempa besar bukan hanya menyebabkan korban luka. Pemerintah juga harus memastikan rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, obat-obatan, hingga pelayanan medis dasar tetap berjalan. Apalagi ketika akses menuju sejumlah wilayah mengalami gangguan. Karena itu, kehadiran Wamenkes di wilayah terdampak menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan kesehatan tidak terlewat. Kalau berbicara mengenai bantuan yang langsung dirasakan masyarakat, peran Kementerian Sosial menjadi salah satu yang paling terlihat. Wamensos Agus Jabo Priyono berada di wilayah Manggarai dan Riau. Ia turun langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kemensos menyiapkan dukungan dengan nilai indikatif sekitar 13,21 miliar rupiah. Bantuannya mencakup logistik, permakanan, santunan korban meninggal, bantuan bagi korban luka, tambahan 48 ton beras, hingga ribuan paket sembako. Sementara, per 16 Agustus, pergerakan logistik Kemensos disebut telah mencapai sekitar 5,44 miliar rupiah. Artinya, respons pemerintah tidak hanya dilakukan dari Jakarta, bantuan juga mulai digerakkan langsung menuju wilayah yang membutuhkan. Dan pejabat seperti Agus Jabo bukan hanya menerima laporan, tetapi turun melihat kondisi masyarakat dan memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai dan tersalurkan dengan tepat. Ada pula Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Memang, Suharyanto bukan menteri, namun BNPB
menjadi salah satu pusat koordinasi utama dalam penanggulangan bencana. BNPB mendorong penetapan status darurat di sejumlah wilayah yang mengalami dampak berat. Setidaknya 6 kabupaten menjadi perhatian, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sika. Status darurat penting karena bisa mempercepat dukungan anggaran, bantuan teknis, serta pengerahan sumber daya. BNPB juga mengordinasikan distribusi bantuan logistik dari Jakarta melalui jalur udara dan darat. Jadi ketika bantuan mulai berdatangan, ada koordinasi panjang di belakangnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian, TNI, Polri, relawan, dan berbagai unsur lainnya harus bergerak bersama. Lalu, mengapa Presiden Prabowo membagi tugas para pejabatnya? Nah, ini bagian yang paling menarik. HUT kemerdekaan biasanya identik dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Para menteri dan pejabat negara berkumpul di Jakarta. Namun tahun ini, situasinya berbeda. Di tengah momentum HUT RI ke-81, NTT sedang menghadapi dampak gempa besar. Karena itulah, sebagian pejabat pemerintah tidak berada di Jakarta. Menurut penjelasan Mensesnek Prasetyo Hadi, pemerintah memang membagi tugas, sebagian pejabat berada di Jakarta untuk mengikuti rangkaian agenda kenegaraan, sementara sebagian lainnya ditugaskan turun langsung ke daerah untuk mengawal persoalan strategis. Dan jika melihat pembagiannya, tugas mereka sebenarnya cukup jelas. Pratikno mengawal koordinasi pemulihan. Tito memastikan pemerintahan daerah tetap bergerak. Dodi menangani persoalan infrastruktur. Benjamin fokus pada sektor kesehatan. Agus Jabung memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat. Sementara BNPB mengordinasikan penanganan bencana secara keseluruhan. Jadi, ketidakhadiran sejumlah menteri di istana pada 17 Agustus tahun 2026 bukan berarti mereka meninggalkan agenda HUT kemerdekaan. Mereka justru menjalankan tugas negara di tempat lain. Bahkan ada simbol yang cukup kuat di baliknya. Saat sebagian pejabat mengikuti upacara kemerdekaan di istana, sebagian lainnya memperingati 17 Agustus bersama masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Mereka tetap mengikuti upacara, tetapi bukan di halaman istana, melainkan di tengah wilayah terdampak gempa, dan tugas mereka bukan sekadar berdiri di podium. Mereka harus melihat kondisi warga, mengecek infrastruktur, mengirim bantuan, mendata kerusakan, dan memastikan pemerintah tetap hadir. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya soal upacara dan seremoni. Kemerdekaan juga tentang bagaimana negara hadir ketika rakyat sedang membutuhkan. Ketika masyarakat NTT menghadapi bencana, pemerintah dituntut tidak hanya bekerja dari balik meja. Mereka harus datang, melihat, mendengar, lalu mengambil keputusan. Jadi, kalau melihat sejumlah menteri tidak hadir di istana pada 17 Agustus tahun 2026, jawabannya bukan sekadar mereka absen. Mereka sedang berada di medan tugas lain. Di NTT, bersama masyarakat yang terdampak gempa, dan Hari Kemerdekaan tahun ini akhirnya memperlihatkan dua wajah pengabdian negara. Satu berlangsung di Istana Merdeka melalui upacara kenegaraan. Satu lagi berlangsung di daerah bencana melalui bantuan, koordinasi, penanganan, dan pemulihan. Tempatnya berbeda, tugasnya berbeda, tetapi pesannya sama. Ketika rakyat membutuhkan, negara harus hadir. Nah, menurut kalian, apakah keputusan Presiden Prabowo membagi para pejabat untuk turun langsung ke daerah bencana saat HUT RI merupakan langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, ikuti terus informasi terbaru seputar politik, pemerintahan, dan berbagai peristiwa nasional hanya di channel ini.